Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari DGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Saya Wahyu Murnineng Tias. Saya Muhammad Sifa. Saya Muhadi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Sifa. Selamat siang Pak Mu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya juga Pak Mu hari ini? Berkat doa Pak Sifa, saya pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Oke Pak Mu. Pak Sifa, pada siang hari ini Pak Sifa punya rencana akan melaksanakan coaching Pak ya pada rekan Anda, di mana rekan Anda ini ada satu permasalahan. Nah, Pak Sifa, saya selaku supervisor ingin menyampaikan kepada Pak Sifa bahwa nanti ketika Bapak selaku coach melaksanakan coaching pada rekan Bapak, maka Bapak akan saya amati menggunakan rubrik yang telah saya siapkan. Bapak dalam melaksanakan coaching harus menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan alur tirta. Paham Pak ya? Paham Pak. Ya Pak. Yang pertama nanti Bapak harus menjadi seorang pendengar yang aktif, memperhatikan sepenuhnya pada coaching, ya Pak. Iya. Yang kedua nanti Bapak juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada rekan Bapak, supaya nanti permasalahan yang timbul pada rekan Bapak ini bisa mendapatkan atau ada solusinya gitu Pak ya. Yang kedua nanti ketika terjadi proses coaching, saya akan mengamati Bapak dan uji dengan menggunakan rubrik yang telah saya siapkan. Dan nanti dalam rubrik itu jangan lupa Bapak harus bisa menerapkan konsep coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi Bapak harus menjaga suasana dialog itu dengan rileks, santai dan menyenangkan gitu Pak ya. Iya Pak. Ya. Dan yang kedua proses kreatif, dan berikutnya adalah memaksimalkan potensi dari si coaching. Paham Pak ya? Paham Pak. Oke Pak Sifa. Kemudian dalam pertemuan hari ini kira-kira bagaimana saya bisa membantu Pak Sifa? Terima kasih Pak Mu atas bimbingan yang sudah Bapak sampaikan. Di sini nanti yang ingin saya meningkatkan yaitu kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna nantinya Pak. Jadi ada skala prioritas Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan dari potensi diri Bapak, yaitu menjadi seorang yang hadir penuh Pak ya. Hadir penuh. Oke. Dan Pak Sifa akan saya catat bahwa nanti Pak Sifa akan mengoptimalkan kemampuan diri di dalam presensi atau hadir penuh gitu Pak ya. Iya betul. Oke. Kemudian sampai saat ini kalau mungkin saya bisa tahu Pak, sejauh mana kemampuan Pak Sifa dalam presensi ini Pak? Begini Pak, saya berharap nanti saya dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif dan saya mengajukan pertanyaan nanti juga yang bermakna Pak. Itu. Terus saya juga percaya di sini peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nantinya. Itu Pak. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, apa harapan Bapak dalam proses coaching nanti ketika saya amati Pak, ketika saya observasi, harapannya seperti apa Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu Pak ya. Siap. Jadi mudah-mudahan nanti dalam proses coaching berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan permasalahan yang dihadapi rekan Bapak nanti akan mendapatkan solusinya.
Iya. Dan Bapak sebagai coach nanti akan bisa membantu memberikan pertanyaan yang bermakna, bisa hadir penuh gitu Pak ya, sehingga nanti suasana dialog dengan rekan Bapak ini betul-betul sesuai dengan alur tirta. Iya, Pak. Baiklah Pak Siva, proses coaching nanti bisa segera dimulai Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo Pak, nanti silakan dilaksanakan. Iya, Pak. Assalamualaikum, Bu Tias. Waalaikumsalam Pak Siva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Siva. Pak Siva bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Tias? Kayak lihat kok kelihatan aura wajahnya kok nggak seperti biasanya. Kayaknya ada yang sembunyikan kayaknya ini. Betul Pak Siva, Bagaimana? betul. Terima kasih Pak Siva. Beberapa hari yang lalu saya waktu ketemu Pak Siva ketika kegiatan PGRI, Iya. saya sebenarnya mau sedikit cerita Pak. Tapi ketika itu saya lihat Pak Siva lagi ngobrol asik dengan teman-teman, saya tidak berani mau memotong pembicaraan jenengan. Jadi saya undurkan diri, saya mau nanti ada waktu saya mau telepon jenengan. Kok alhamdulillah hari ini ketemu Pak Siva, saya mau sedikit curhat lah Pak. Apakah Bapak punya waktu dengan saya? Ada punya Alhamdulillah. waktu Bu, alhamdulillah. Nanti monggo. Baik Pak Siva. Terima kasih waktunya Pak Siva. Begini Iya. Pak, Oke. beberapa hari ini saya sempat agak tidak enak lah Pak. Tidak enak Iya. itu saya maksudkan tidak enak hati. Kenapa? Karena di sekolah saya ada sedikit problem Pak dengan rekan sejawat saya. Ketika itu saya membicarakan topik tentang PMM Pak. Bagaimana caranya mengunggah aksi nyata ke dalam PMM tersebut dengan sendiri, mandiri Pak. Tidak jaga temannya. Apa ya kata-kata jaga? Tidak tergantung kepada temannya. Nah itu saya bicarakan melalui forum Kombel Pak. Tetapi ada salah satu teman di sekolah saya, kayaknya kelihatannya agak tersinggung dengan kata-kata saya. Apakah itu saya lakukan secara tidak sengaja pun saya kayaknya tidak ya Pak ya. Terus 2 hari kemudian orangnya tidak enak Pak kepada saya ketika saya membahas topik BBM itu di sekolah. Apakah saya salah? Kemudian saya tanya, orangnya diam saja Pak Siva. Itu yang ada di hati saya yang mengganjal Pak Siva. Oh, begitu Bu ya. Terus apa yang sudah sampaikan tadi, kira-kira Bu ini apa yang diharapkan nantinya dari Bu Tias dari percakapan kita hari ini nanti? Saya ingin Pak Siva membantu saya Pak. Ketika ada teman saya yang agak sedikit ogah-ogahan dalam mengerjakan aksi nyata di BMM ini Pak. Karena saya salut sama jenengan saya buat contoh Pak ketika di Kombel kemarin. Dari yang tidak bisa sama sekali, sekarang sudah luar biasa sampai dapat sertifikat banyak di BMM. Nah itu Pak yang ingin saya tularkan kepada teman-teman. Ayo semangat. Kita juga sama-sama belajar. Bukan berarti kita sudah diam di sini, stagnan di sini. Tetap kita mencari bagaimana wawasan baru sesuai pada zamannya. Begitu Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut sampai ibu guru teman ibu tadi nggak mau mengerjakan PMM? Apa yang mempengaruhi? Kayaknya sih orangnya malu Pak bertanya. Kemudian kayaknya sih orangnya kan memang nggak bisa IT ya Pak ya. Apa mungkin itu minder? Saya juga masih belum saya tanya Pak, belum saya korek-korek. Jadi saya ini mau minta tolong kepada Pak Siva. Makanya saya mau curhat juga kepada jenengan, gitu Pak Siva. Oke. Menurut Ibu situasinya saat ini bagaimana teman Ibu? Iya Pak, di sekolah itu beberapa hari kalau membahas tentang masalah ini orangnya agak gimana ya Pak ke saya. Dia enggak ngomong.
Tapi kalau dengan topik yang lain, pembicaraan yang lain, orangnya enak aja, enjoy seperti biasa. Tapi kalau pada topik ini orangnya kayak enggak banget ke saya, Pak. Apakah beliaunya tersinggung atau gimana? Apakah memang orangnya ogah-ogahan mengerjakan, saya yang obrak-obrak terus? Jadi saya juga pengen tahu Pak Sipa, ngoten Pak Sipa. Iya. Menurut Ibu, apa yang membuat hal tersebut dapat terwujud nantinya, Bu? Saya kepinginnya itu Pak, beliau itu bisa mengunggah aksi nyata dalam kegiatan PMM ini dengan mandiri Pak. Benar tetap kita dampingi, tapi tidak selalu temannya yang mengerjakan. Jadi biar bisa sendiri gitu loh Pak. Bagaimana sih tahapan-tahapannya melakukan aksi nyata supaya beliaunya juga bisa melakukan di semua modul bisa mendapatkan sertifikat. Maunya saya begitu Pak Sipa. Begitu Bu ya. Kira-kira Bu, apa ada gagasan atau ada ide-ide untuk hal tersebut? Baik Pak Sipa. Mungkin saya maunya, ide saya sih, maunya saya merubah cara pola berpikir saya. Semua orang harus bisa. Saya ingin mendalami teman-teman yang masih belum bisa IT ini bagaimana caranya. Melalui pendekatan personal, pribadi dulu, kemudian saya ingin ada orang yang membantu lah Pak. Sambil ngomong bagaimana enaknya mengunggah aksi nyata ini supaya bisa melakukannya sendiri. Insya Allah maunya begitu Pak sih Pak. Begitu Bu ya. Berarti sudah ada apa ya? Ide Bu ya. Betul Pak, betul. Terus kiranya Bu, apa saja yang perlu disiapkan untuk ide-ide itu? Kayaknya saya memerlukan kesadaran diri dulu, memanajemen diri saya dulu, bagaimana bertutur kata kepada teman-teman yang kayaknya sih malu dan agak minder Pak masalah IT ini. Mungkin itu dulu yang saya lakukan. Baru saya beranjak mau kepada teman-teman yang sudah agak mending lah Pak, saya ajak ngobrol berdua, saya ajak komunitas kecil dulu melakukan kegiatan aksi nyata ini Pak Sipa. Baik Bu, di sini apa yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan Ibu? Mungkin hal-hal yang bisa memastikan semua berjalan lancar, kerjasama yang baik, saya berbicara dengan baik, saya lakukan berdua dulu, saya ngobrol. Setelah itu saya ngobrolkan kepada kepala sekolah, baru kemudian saya mau mendatangkan jenengan Pak Sipa untuk membantu supaya teman-teman ini bersemangat. Ini loh, ada contoh seorang bapak yang dari nol, tidak bisa sama sekali pegang laptop pun tidak bisa. Kemudian sekarang menjadi yang luar biasa, bisa mendapat sertifikat seperti ini berkat perjuangan yang pantang menyerah. Itu Pak maunya saya Pak. Kira-kira apa kriteria yang diharapkan? Saya inginnya Pak, kriteria yang dimiliki beliau, pertama, beliau tahu tahapannya mengunggah aksi nyata. Kalau mengerjakan modul, melihat video, menjawab pertanyaan, beliau sudah bisa Pak. Cuma tahapan-tahapan, mulai dari bukti karya, kemudian mengunggahnya aksi nyata, sampai terbitlah sertifikat, itu Pak yang ingin saya, teman-teman saya ini ingin dimiliki. Oh, begitu Bu ya. Apalagi menurut Ibu agar berhasil, apalagi menurut jenengan biar bisa berhasil nantinya? Baik Pak, mungkin selain kerjasama dengan jenengan dan Ibu Kepala Sekolah, kalau saya lihat orangnya sudah ada kesiapan dalam diri, kesadaran dirinya sudah mulai menaik, nah, insya Allah akan saya kumpulkan di Kombel itu Pak, dan saya buat jadi contoh teman saya ini Pak. Gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi apa yang akan dilakukan setelah
alternatif tadi menurut Ibu apa yang dilakukan oleh Ibu? Insya Allah setelah teman saya ini sudah mulai ada perubahan dalam diri, sudah ada kepercayaan dalam diri, maunya saya begini Pak. Ketika di Kombel, beliau akan saya jadikan contoh. Ini loh, ayo. Dari teman yang tidak bisa membuat aksi nyata, sekarang sudah bisa mengunggah sendiri melalui bantuan teman-teman kemarin. Dengan semangat, meskipun kita sudah banyak pengalaman, tapi tetap ilmu harus kita cari. Ayo teman-teman, maunya seperti itu Pak Siva. Gitu ya. Kira-kira kapan ini Bu dilaksanakan dan terus mungkin siapa lagi yang mungkin bisa Ibu hubungi nantinya untuk bisa menyelesaikan ini? Insya Allah maunya sih secepatnya Pak Siva. Secepatnya ya? Iya, secepatnya Iya, Pak. iya. Karena dalam kegiatan PMM ini kita juga diobrak-obrak terus ya Pak ya. Ayo Ada cepat-cepat. deadline waktu Iya, kayaknya ada ya. deadline waktu Pak. Iya. Jadi kita juga maunya secepatnya. Saya juga mau minta tolong kepada Pak Siva untuk meluangkan waktu ketika saya ajak di Kombel saya. Dan juga ada teman saya yang sudah paham banget bagaimana cara yang baik dalam mengunggah di aksi nyata ini Pak. Kayaknya itu Pak yang akan saya undang Pak. Begitu ya. Terus di sini bagaimana Ibu bisa memastikan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu? Insya Allah kalau beliau terlihat sudah enjoy, sudah senang mengerjakannya, kita bisa melihat kan Pak dari hasilnya beliau sudah sering, oh begini, sering tanya dan juga mengerjakan sendiri. Nah itu insya Allah yang banget diharapkan itu Pak Siva. Oh begitu ya. Terus siapa Bu yang perlu dimintai dukungan selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin ada perlu dukungan lain dari apa yang sudah ada di pikiran Ibu nantinya. Mungkin kalau memang sudah sampai mentok, orangnya masih berkekeh tidak mau mengerjakan sendiri, insya Allah saya kepinginnya juga mengundang pengawas Pak. Jadi pengawas mau saya ajak juga Iya. di Kombel saya, dan saya ajak ngobrol berdua dulu dengan beliau-beliau yang kelihatannya masih belum ada kemauan untuk mengerjakan sendiri. Kayaknya begitu Pak. Gitu ya, mengundang pengawas begitu ya. Betul Pak. Iya. Terus apa yang bisa disimpulkan Bu dari diskusi kita kali ini? Alhamdulillah Pak Siva, saya bisa curhat kepada jenengan, keluh kesah di dalam hati, menanggapi dari problem yang selama ini saya pendam. Saya sebenarnya sungkan mau cerita ke jenengan Pak, karena ini kan bagaimana ya, perasaan beliau belum tentu kalau saya ini ngomongnya menyakiti hatinya. Makanya saya tanya pada jenengan bagaimana sih caranya kok jenengan bisa sampai banyak mendapat sertifikat, dan juga mau minta tolong pada jenengan Pak Siva. Maunya gitu Pak. Begitu Bu ya. Terus di sini apa yang menjadi wawasan dari diskusi kita kali ini Bu? Wawasan apa yang mungkin yang Ibu dapatkan? Baik Pak, wawasan saya yang ingin saya wujudkan pada saat ini percakapan ini yakni bagaimana cara mengunggah aksi nyata sesuai tahapan-tahapan yang dibutuhkan, dan juga ingin menjadi role model. Ini loh, dari yang tidak bisa pun bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain lagi. Semangat itu loh Pak yang ingin saya tunjukkan. Begitu Pak. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah sudah menemukan caranya Bu ya. Alhamdulillah, Pak Siva, terima kasih. Saya terima kasih banyak pada Pak Siva. Ya, sama-sama Bu. Jenengan saya jadikan contoh pada teman-teman. Ini loh contoh. Ya mudah-mudahan nanti bisa lancar Bu dalam Amin, mengatasi amin. permasalahan atau dari permasalahan yang dihadapi oleh teman. Siap. Terima kasih ya Pak Siva ya. Sama-sama Bu Nanti Tias. kalau jenengan saya telepon, siap datang ke sekolah saya. Siap. Terima kasih Pak Siva. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Ya Pak. Selamat siang
Pak Siva, Tias. Selamat Iya, siang Pak. Pak Mo. Iya, Pak Mo. Menarik sekali apa yang telah didiskusikan tadi. Oke. Kepada Pak Siva selaku coach, mungkin saya selama percakapan dengan Tias tadi Oke. melihat bahwa Pak Siva betul-betul secara totalitas ingin memberikan sebuah pendampingan gitu Pak, ya, kepada Iya. Tias yang menyampaikan atau menyampaikan keluh kesahnya terhadap masalah yang dihadapi. Nah, Pak Siva selaku coach tadi Bapak dalam melakukan diskusi kepada Tias selaku coach, bagaimana pendapat Bapak tentang kompetensi diri Bapak? Terima kasih Pak Muhadi. Di sini saya merasa bahwa saya telah melakukan kegiatan coaching ini dengan baik dalam kompetensi itu. Mengapa kok Bapak bisa berpendapat demikian Pak? Kira-kira apa? Begini Pak Muhadi, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi itu yang sudah saya lakukan Pak. Tadi menurut hasil observasi saya kepada Ibu selaku coach maupun Bapak selaku coach, saya melihat bahwa Pak Siva ini telah melakukan, menurut saya Pak, menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Bagaimana menurut Bapak ini? Saya senang Pak Wadi mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan kepada saya. Saya sudah bisa melaksanakan apa yang sudah diharapkan selaku coach Pak. Namun di dalam proses diskusi tadi, saya juga mencatat beberapa aspek yang perlu didengarkan Bapak. Yang pertama mungkin perlu suasana dan diskusi itu Bapak untuk hadir penuh untuk prevent Pak ya, pada saat diskusi. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Di sini saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, latihan lagi, meningkatkan bagaimana menjadi coach yang baik Pak. Nah, kemudian kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak laksanakan untuk meningkatkan kemampuan Bapak tadi? Di sini nanti saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif begitu Pak. Oh ya. Kemudian Mas Pak, itu adalah langkah yang sangat baik yang akan ditempuh Pak ya. Dan Betul, yang Pak. berikutnya Pak, dalam catatan tadi di form supervisi yang saya pegang tadi, bahwa Bapak selaku coach dan Ibu selaku coach telah melaksanakan diskusi dengan baik. Untuk Bapak selaku coach, kira-kira dari proses diskusi tadi apa yang Bapak peroleh itu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Bapak Muhadi selaku supervisor dalam kegiatan proses coaching kali ini. Begitu Pak. Terima kasih Pak Sigma, Ibu Tias. Iya Pak. Sama-sama Mudah-mudahan Pak. nanti permasalahan yang dihadapi Ibu Tias sudah terjawab solusinya gitu nggih. Iya, Pak Sigma Pak. nanti selaku coach Iya, akan Pak. betul-betul untuk lebih meningkatkan kompetensinya tadi. Ya Pak, Terima kasih atas kesempatannya. Ya Dan Pak. selamat siang Bu Tias, Pak Siva. Selamat Terima siang kasih. Pak Mo. Terima kasih Oke. kembali. Terima kasih.